Dunia pertanian terus berubah. Tantangan global, perubahan iklim, krisis pangan, dan ketergantungan impor menuntut kita untuk mandiri dalam benih. Dua dekade lalu, Indonesia menjawab tantangan itu dengan langkah visioner, membangun sistem perlindungan varietas tanaman atau PVT, sebuah wujud penghargaan terhadap karya para pemulia bangsa. Karena dari benih, lahir harapan. Dan dari pemulia, tumbuh masa depan pertanian yang berdaulat. Tahun 2000 menjadi tonggak sejarah melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Seiring dengan dinamika pembangunan sektor pertanian, pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan pelaksana untuk memastikan penyelenggaraan sistem PVT yang konsisten, transparan, dan akuntabel. 2 dekade perjalanan, dari lahirnya regulasi hingga layanan digital, sistem perlindungan varietas tanaman terus tumbuh. Tahun demi tahun, menjadi bukti konsistensi dalam membangun perlindungan varietas yang kuat dan terpercaya. Seiring restrukturisasi organisasi di Kementerian Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman digabung dengan Pusat Perizinan Investasi menjadi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atau Pusat PVTPP. Penggabungan ini memperkuat sinergi layanan perlindungan dan perizinan pertanian dalam satu pintu, menghadirkan pelayanan publik yang lebih terpadu, efisien, dan transparan. Dari masa ke masa, Pusat PVTPP telah dipimpin oleh berbagai generasi yang turut membangun fondasi kuat dan membawa lembaga ini terus berkembang. Hingga tahun 2025, tercatat lebih dari 1.000 permohonan hak PVT telah diterima dan lebih dari 800 varietas resmi mendapatkan sertifikat perlindungan. Capaian ini bukan sekedar angka. Di balik setiap varietas, ada kerja keras para pemulia, peneliti, dan petani yang mencintai tanah air. Sebagian besar permohonan hak PVT berasal dari perusahaan benih swasta, baik nasional maupun multinasional. Kondisi ini menunjukkan kesadaran tinggi sektor industri terhadap pentingnya perlindungan hasil pemuliaan, sekaligus menegaskan peran strategis sistem PVT dalam mendukung inovasi varietas unggul di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan teknologi, seluruh proses permohonan perlindungan varietas diajukan secara online melalui sistem Apply PVT, mulai dari login, pengisian formulir, unggah dokumen, pembayaran, hingga pemantauan status permohonan. Semuanya transparan, mudah diakses, dan real-time. Layanan digital ini menghadirkan kepastian serta kenyamanan bagi pengguna. Di balik setiap varietas yang dilindungi, ada proses panjang dan teliti yang dijalankan dengan standar ilmiah. Melalui uji BUS, baru, unik, seragam, dan stabil, setiap varietas diuji secara mendalam di kebun pemeriksaan substantif PVT untuk memastikan kualitas dan keunggulannya benar-benar terbukti. Disinilah peran 3 kebun pemeriksaan substantif menjadi kunci. 1.
Kebun pemeriksaan substantif Manoko di Lembang untuk varietas dataran tinggi. 2. Kebun pemeriksaan substantif Mojosari di Mojokerto untuk dataran rendah. Dan 3. Kebun pemeriksaan substantif Muara di Bogor untuk dataran rendah hingga menengah. Setiap kebun pemeriksaan substantif kini dilengkapi sarana pengamatan modern dan setiap varietas yang diuji melalui proses ilmiah yang ketat. Dalam keseluruhan proses ini, peran pemeriksa PVT menjadi sangat penting. Merekalah yang memastikan bahwa setiap tahapan pengujian berjalan objektif, akurat, dan sesuai kaidah ilmiah. Peran pemeriksa PVT bukan hanya menjamin mutu hasil uji, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan varietas di Indonesia. Dari sinilah lahir kepercayaan bahwa setiap hasil karya pemulia benar-benar terbukti unggul, memberi manfaat nyata bagi petani dan masa depan pertanian Indonesia. Di balik pelayanan publik yang profesional, sistem PVT juga memberikan kontribusi nyata bagi negara. Sejak tahun 2023, pemerintah menerapkan kebijakan relaksasi biaya tahunan, tarif Rp0 selama 3 tahun pertama dan hanya 10% dari tarif normal di tahun-tahun berikutnya. Kebijakan ini membuka akses lebih luas bagi pemulia, peneliti, dan pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan varietasnya. Meski sempat menurunkan penerimaan PNBP pada awal pelaksanaannya, langkah ini justru mendorong peningkatan partisipasi dan memperkuat ekosistem inovasi di bidang pemuliaan tanaman. Dua dekade berlalu, Indonesia kini berada di ambang tonggak baru, harmonisasi global. Melalui kerjasama dengan EAPVP Forum, JICA, CPVO, Naktuinbau, APSA, KOIKA, WIPO, dan IPK Southeast Asia. Serta langkah menuju UPOV, Pusat PVT-PP terus memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perlindungan varietas dunia. Bersama WIPO dan IPK Southeast Asia, Pusat PVT-PP membangun strategi nasional kekayaan intelektual dan memperkuat kapasitas regional menuju sistem PVT berstandar internasional. Di dalam negeri, kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memperkuat ekosistem hak kekayaan intelektual pertanian, termasuk melalui partisipasi dalam IP Expose Indonesia, ajang promosi inovasi dan kekayaan intelektual nasional. Kedepan, sistem PVT Indonesia dihadapkan pada tantangan baru, peningkatan kapasitas kebun uji, pembangunan laboratorium molekular, dan penguatan SDM pemeriksa berbasis teknologi modern. Digitalisasi layanan terus dikembangkan melalui integrasi penuh Apply PVT online dan konektivitas dengan sistem internasional. Semua langkah ini menjadi fondasi menuju sistem perlindungan varietas tanaman yang modern, profesional, dan berdaya saing global. Kementerian Pertanian berkomitmen penuh untuk selalu melindungi hasil karya para pemulia tanaman Indonesia. Perlindungan varietas tanaman bukan hanya sekadar melindungi hak intelektual, tetapi juga memberikan kepastian bahwa benih unggul yang dihasilkan, yang tentu bermutu, dapat diakses oleh petani dengan baik. Dengan adanya sistem perlindungan yang kuat, kita tidak hanya memberikan penghargaan kepada para inovator, kepada para breeder kita, khususnya tentu di bidang pemulihan,
tetapi juga memperkuat daya saing pertanian nasional di tingkat global, sehingga mampu mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk bangsa kita tercinta. Perjalanan 2 dekade ini bukan hanya tentang regulasi dan teknologi, tetapi tentang semangat kolaborasi, dedikasi, dan komitmen menjaga karya anak bangsa. Modern dalam pelayanan, kuat secara ilmiah, dan berpihak pada kepentingan nasional. Karena melindungi karya pemulia berarti menanam masa depan pertanian Indonesia.